원했어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan melakukan praktikum yang dimana membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Terlebih dahulu dari saya, perkenalkan nama saya Richard Direkwal Zubarani, absen 29. Saya Haide Istribatsa, absen 18. Saya Dini Aulia Fitri, absen 9. Saya Dewi Dianingrum, absen 7. Saya Aisyah Prameswari, absen 1. Saya Esen Laki, absen 11. Tujuan praktikum ini Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang tanah dan jagung. Nah, untuk langkah-langkah kita melakukan praktikum sampai pengamatannya bisa kita lanjut di video. Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita akan melakukan tahap pertama sebelum memulai ke tahap selanjutnya, yaitu tahap praktikum. Tahap pertama ini disebut tahap rendaman pada kacang tanah dan juga biji jagung. Biji jagung terlebih dahulu kita tuangkan dalam cup. Lalu untuk kacang tanah kita juga tuangkan ke dalam cup. Lalu setelah itu kita masukkan air ke dalam cup. Selesai. Jadi untuk biji jagung ini kita rendam selama 1 menit. Sedangkan untuk kacang tanah kita rendam selama 1 hari 1 malam. Oke, setelah kita menunggu selama 1 menit, jagung yang kita rendam tadi kita pindahkan ke 3 cup ini untuk kita tanam. Jadi tahap yang pertama yaitu kita masukkan 2 kapas ke dalam cup. Kemudian masukkan 10 biji jagung yang sudah kita rendam tadi. Selanjutnya, setelah kita memasukkan biji jagungnya, kita siram menggunakan air. Tapi sedikit saja ya. Halo semuanya, jadi di sini kami akan melakukan pengamatan pada praktikum yang sudah kami lakukan. Mari kameramen langsung maju saja. Baik, di sini sudah ada cup yang kami taruh di atas loteng yang dimana terkena sinar matahari secara langsung. Di sini sudah ada terlihat perkembangan dan pertumbuhan yang dimana perkembangannya sudah muncul tunas-tunas ya pada biji jagung dan kacang tanah, dan juga sudah mengalami pertambahan tinggi pada biji jagung dan juga kacang tanah. Di sini ada cup yang kami taruh di samping jendela atau terkena matahari secara tidak langsung, yang dimana sudah mulai mengalami perkembangan berupa munculnya tunas-tunas juga, dan juga mengalami pertambahan panjang atau pertambahan tinggi dari kedua biji yang kita tanam di cup ini. Di sini kita taruh cupnya di tempat gelap. Di sini sudah ada perkembangan dan pertumbuhan dari jagung dan kacang tanah. Di sini berupa ada sebuah batang yang muncul di biji jagung dan juga berupa batang juga yang muncul di kacang tanah. Sedangkan pertumbuhannya itu tuh kita bisa lihat di sini semakin bertambah tinggi ya di kedua biji ini. Halo semuanya, di sini sudah masuk ke hari ketiga. Jadi di sini sudah ada cup yang ditaruh di tempat terbuka yang terkena matahari secara langsung. Di sini juga sudah lumayan tumbuh di cup yang kita taruh di ruangan yang secara tidak langsung terkena matahari secara tidak langsung. Lalu di sini juga terdapat biji-biji yang sudah sangat tumbuh lumayan tinggi daripada cup-cup lainnya. Kita taruhnya di ruangan yang gelap, tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Baik, di sini merupakan sampel di hari keempat. Ini merupakan sampel yang kami taruh di tempat yang terkena matahari secara langsung. Ini merupakan sampel yang kami taruh di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Dan ini terakhir adalah tempat atau sampel yang kami taruh di tempat yang gelap. Halo semuanya, ini merupakan sampel hari kelima.
Jadi di sini ada sampel yang kami taruh di tempat yang terkena matahari secara langsung. Di sini ada sampel yang kami taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan terakhir adalah sampel yang kami taruh di tempat yang gelap, tidak terkena matahari secara langsung. Lalu semuanya kami akan mengamati sampel di hari ke-6. Dan ini sampel pertama yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan sampel kedua yang terkena sinar matahari tidak langsung. Ketiga yaitu tidak terkena sinar matahari sama sekali. Kesimpulan dari percobaan praktikum yang telah kami lakukan adalah pertambahan tinggi batang pada dua macam sampel tanaman yang kami uji coba melalui variabel bebas berupa intensitas cahaya yang dimana kami menaruhnya di loteng, di ruangan, dan di tempat yang tertutup berupa kardus. Melalui pengamatan yang kami lakukan selama 6 hari lamanya, terdapat perbedaan yang signifikan yang dimana sampel yang kami taruh di tempat gelap atau tertutup mengalami pertumbuhan yang maksimal, akan tetapi kurang sehat. Kami melihat indikator ini dari perbedaan tinggi batang dan kehijauan daun. Oleh karena itu, di sini kami menyimpulkan bahwa terdapat peran hormon auksin dalam proses pertumbuhan pada dua macam sampel berupa kacang tanah dan jagung yang sudah kami teliti selama 6 hari lamanya. Yang dimana ketika pada suhu yang panas atau terkena sinar matahari secara langsung, hormon auksin akan hancur sehingga pertambahan tinggi batang pun mengalami hambatan. Akan tetapi karena terkena sinar matahari secara langsung, proses fotosintesis terjadi secara sempurna sehingga klorofil A dapat terbentuk dan itu membuat tanaman terlihat lebih sehat karena klorofil A menghasilkan warna hijau. Sedangkan pada sampel yang kami taruh di tempat yang gelap, hormon auksin tidak hancur, melainkan akan membantu pertambahan tinggi batang. Akan tetapi kehijauan pada daun tidak terlalu hijau dengan tumbuhan yang ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Ini diakibatkan karena kekurangan sinar matahari sehingga proses fotosintesis pun terhambat dan membuat daun menciptakan klorofil B yang dimana tumbuhan tidak terlihat sehat dikarenakan berwarna kuning keputihan.